Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام dimanapun berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas seluruh limpahan karunia dan rahmat Allah Jalla Jalaluhu kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak memiliki daya, tidak memiliki apapun kecuali atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang berprestasi, yang unggul, kecuali dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Hal itu merupakan karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu juga mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalian, niscaya kalian tidak akan pernah suci, niscaya kalian tidak akan pernah hebat di dunia ini. Tetapi Allah Jalla Jalaluh memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka seluruh karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita selayaknya kita manfaatkan untuk bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang satu-satunya yang kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita, dalam beribadah kepada Allah, dalam bermuamalah, dalam berakidah kepadanya, kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan seluruh aspek atau lini kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW adalah contoh terbaik bagi kita, karena tidak ada manusia di dunia ini yang layak dijadikan contoh 100% melebihi atau selain dari Rasulullah SAW. Maka sepantasnya kita selalu memberikan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau yang menemani beliau memperjuangkan dakwah, menegakkan syariat Allah, menebarkan tauhid kepada seluruh manusia, mengenalkan manusia akan etika dan ajaran serta akhlak-akhlak yang mulia yang terdapat dalam Islam. Dan juga semoga tercurahkan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman azzani Allahu wa iyyakum, dimanapun antum berada, kita kembali bersama Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, atau yang sering kita sebut dengan Ad-Da'u wad-Dawa. Kita masuk pada pembahasan Ar-Rukunu ila rahmati wa tarkil amal, yakni hanya berpegang pada rahmat Allah kemudian meninggalkan ibadah kepadanya. Kita ketahui bahwa Allah Jalla Jalaluhu memiliki rahmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam suratul A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, ya mencukupi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Artinya begitu luas rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, yang Allah curahkan kepada hambanya.
Kemudian Allah Jalla Jalaluhu juga mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hambaku bahwa aku adalah al-ghafur ar-rahim, yang maha pengampun juga maha penuh dengan rahmat. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada makhluk. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada seluruh manusia, kepada makhluk secara umum, maka ya dunia ini akan hancur, dunia ini akan kacau balau. Coba kita perhatikan, di dunia ini yang mana yang lebih banyak, yang durhaka kepada Allah atau yang taat kepadanya? Maka jawabannya adalah yang paling banyak adalah yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita persentasekan mana lebih banyak hamba atau manusia yang menyembah kepada selain Allah atau yang menyembah Allah, maka jawabannya adalah yang lebih banyak yang menyembah kepada selain Allah, yang menyekutukan Allah, bahkan yang menuduh Allah memiliki anak. Tetapi Allah tidak menghancurkan mereka. Allah tidak mengadab mereka. Allah tidak menghilangkan atau membumi hanguskan mereka, menghilangkan jejak mereka, tidak. Allah berikan mereka waktu. Allah berikan mereka kesempatan untuk bersenang-senang di dunia ini, untuk menikmati pemberian Allah, rezeki dari Allah, untuk menikmati segala yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan kita ketahui dan kita lihat bersama bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada orang-orang kafir. Allah berikan mereka rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, belum lagi penghasilan yang fantastis dan sebagainya. Pokoknya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segalanya, memberikan kesenangan dunia kepada mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Akan tetapi sekali lagi, di sini kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sungguh maha luas rahmatnya. Sekali lagi, kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya mereka telah hilang dari permukaan bumi ini. Niscaya mereka telah dibakar oleh Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Allah Jalla Jalaluhu telah menciptakan seluruh makhluk, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan satu catatan yang berbunyi, yakni di atas arsy, yang berbunyi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, ya, mengalahkan marahku. Coba kita lihat bahkan orang-orang atau kaum muslimin sendiri, ya, betapa banyak kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah. Padahal mereka sudah dikabarkan, padahal mereka sudah diberikan kitabullah sebagai pedoman mereka, sebagai tuntunan bagi mereka hidup di dunia ini. Mereka sudah diberikan itu, tetapi mereka tetap bermaksiat kepada Allah. Mereka tetap melupakan Allah, tidak melaksanakan sholat, ya, ada yang berzina waliyadzubillah, ada yang korupsi, ada yang ada yang merampok, ada yang membunuh dan sebagainya. Ya, akan tetapi sekali lagi Allah Jalla Jalaluhu juga menampakkan kasih sayangnya kepada orang-orang atau kaum muslimin yang bermaksiat kepadanya. Itulah betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih mengatakan kepada kita bahwa walaupun rahmat Allah luas, ya, bukan berarti kita, ya, berpegang teguh kepada rahmat Allah, tetapi kita lupa beribadah kepadanya. Dan ini yang banyak dilakukan dan diyakini oleh kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa Allah itu kan maha luas, rahmat Allah kan luas, Allah kan maha pengampun,
tidak mengapa bermaksiat kepadanya, tidak mengapa sekali-sekali melakukan maksiat. Ini adalah suatu konsep atau anggapan yang keliru, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi. Kebanyakan orang-orang bodoh, jadi orang yang menganggap bahwa rahmat Allah kan luas, tidak mengapa bermaksiat. Orang-orang yang berpemikiran seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi fadayya'u amrahu wa nahyah. Tetapi mereka malah lupa kepada perintah Allah. Mereka melalaikan aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu wa nahyah, dan mereka lupa mana aturan Allah, mana larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasu annahu syadidul iqab, dan mereka lupa bahwa Allah Jalla Jalaluhu itu maha dahsyat azabnya, ya. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan mereka juga lupa, mereka tidak sadar bahwa tidak ada yang bisa menolak, ya, azab Allah dari orang-orang yang berdosa kepadanya. Wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'al israri 'ala adh-dhanbi fahuwa kal mu'anid, dan orang yang hanya mengandalkan, ya, sifat pemaaf Allah, mengandalkan sifat pengampun Allah Jalla Jalaluhu ma'al israri 'ala dzambi, akan tetapi dia masih tetap bermaksiat kepada Allah, fahuwa kal mu'anid, maka orang ini sama seperti orang yang menentang Allah Jalla Jalaluhu. Dosanya sama seperti orang yang menentang Allah. Ya, kita ketahui bahwa menentang Allah adalah suatu perbuatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, qala Ma'ruf, Al-Imam Ma'ruf mengatakan, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khudlani wal hamqi, ya, engkau mengharapkan rahmat terhadap yang engkau tidak taat kepadanya. Artinya kamu mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan maaf dari Allah, tetapi kamu tidak taat kepadanya. Minal khuzlani wal ham, ini adalah satu kehinaan dan satu kebodohan, ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan, wa qala ba'dul ulama, man qata'a udwan minka fid dunya bi saraqah thalathati darahim la ta'man an takuna uqubatuhu fil akhirati ala nahwi hadha, ya. Kata sebagian ulama, siapa yang mengambil bagianmu di dunia ini walaupun 3 dirham misalkan, la ta'man an takuna uqubatuhu fil akhirah ala nahwi hadha, maka apakah orang ini, ya, misalkan ada orang yang mengambil hak kita mengambil milik kita, ya, dia mencuri hak kita yang seharusnya menjadi milik kita, dia dicuri cuma 3 dirham, atau setara mungkin mungkin 45.000 misalkan, ya, setara dengan 45.000, karena 1 dirham itu kalau kita timbang dengan kadar zaman dulu, sama seperti sekitar $1, ya. 1 dirham itu sekitar $2, berarti kalau 3 dirham berarti sekitar $6 gitu, ya. Maka hak kita ini apakah akan lewat begitu saja? Tentu tidak. Akan ada nanti pertimbangan di hari kiamat, akan ada perhitungan di hari kiamat. Jadi jangan kita menganggap bahwa siapapun yang mengambil hak kita di dunia ini, yang mencuri hak kita, dia akan selamat dari apa yang dia lakukan.
Kemudian waqila lil Hasan, dikatakan kepada Al Hasan, yakni Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, naraka tawilul buka, ya, naraka tawilul buka, kami melihatmu banyak menangis. Akhafu, faqala akhafu an yatruhani fin nari wa la yubali. Dikatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kami melihatmu banyak menangis. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri ma'ruf, dia terkenal dengan kezuhudannya terhadap dunia, ketakutannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Faqala, lalu dia menjawab, akhafu an yatruhani fin nar wa la yubali. Saya takut, ya, Allah Jalla Jalaluhu melemparku ke dalam neraka dan dia tidak peduli. Saya khawatir Allah melemparku ke dalam neraka dan Allah tak peduli. Maka saya menangis, merasa tidak aman dengan azab Allah. Wala yubali, dan Allah tidak akan peduli siapapun makhluk di dunia ini. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah, Allah tidak akan peduli kepadanya. Wa kana yaqul, dan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala melanjutkan, inna qawman alhadhumun amani al-maghfirah. Sesungguhnya ada suatu kaum yang terus dibayang-bayangi dengan angan-angan. Dia selalu berangan-angan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Hatta kharaju minad dunya, orang-orang yang tertipu dengan angan-angan ampunan, dia tertipu karena syaitan selalu menipu kita, selalu membisikkan kepada kita bahwa supaya kita mengatakan dalam diri kita bahwa Allah itu kan Maha Pengampun. Tidak mengapa kamu bermaksiat, tidak mengapa, ya, kamu ke diskotik, tidak mengapa, kamu berzina, kamu meminum khamar, kamu makan riba, tidak mengapa, kan sedikit, kan Allah juga Maha Pengampun. Itu adalah tipuan syaitan kepada kita. Kata beliau, hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Orang yang tertipu, orang yang tenggelam dengan angan-angannya, kata beliau, hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Mereka keluar dari dunia ini tanpa sedikit pun mereka bertaubat kepada Allah. Yaqulu ahaduhum, inni uhsin adh-dhanna bi rabbi wa kadhiba. Sesungguhnya saya selalu berprasangka baik kepada Rabbku. Kata dia, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf. Wa kadhiba, pada dasarnya dia telah berbohong terhadap dirinya. Lau ahsana adh-dhanna la ahsana al-amala. Kalau dia memang berbaik sangka kepada Allah, pasti dia akan memperbaiki juga tata cara ibadahnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak hanya sekedar baik sangka tidak cukup, tetapi harus direalisasikan dengan baiknya amalan kita. Ini ungkapan-ungkapan yang sangat bagus. Wa sa'ala rajulun al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri, dan ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, faqala ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takadu qulubuna tatir. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pandanganmu? Bimujalasati aqwamin yukhawifunana, yakni dengan duduk bersama orang-orang yang senantiasa menakut-nakuti kita, kami, selalu memberikan informasi tentang akhirat, tentang azab kubur, tentang azab neraka, tentang azab jahannam.
selalu memberikan kabar takut kepada kami, kata beliau. Kata orang ini. Bagaimana menurutmu itu? Hatta takadu qulubuna tatir. Sampai hampir saja hati kami ini terbang. Menunjukkan bahwa kekhawatiran yang luar biasa jika berteman dengan orang-orang ini. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Faqala wallahi li an tashuba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan. Dan demi Allah, engkau berteman, bersahabat dengan suatu kaum yukhawifunaka, yang senantiasa menakut-nakutimu. Jika kita bermaksiat, ditakut-takuti oleh dia. Jika kita lalai di dunia ini, ditakut-takuti oleh dia. Ya, jika kita lupa kepada Allah, tak pernah membaca Quran, tak pernah berzikir kepadanya, senantiasa bermaksiat kepadanya, dia senantiasa datang dan menakut-nakuti. Selalu menakut-nakuti. Hatta tudrika amnan, sampai engkau mendapatkan suatu ketenangan yang sesungguhnya. Khairun min an tashuba aqwamun yu'minunaka hatta talhaquka al-mukhawif. Itu lebih baik daripada engkau berteman dengan orang-orang yang senantiasa memberikan kenyamanan kepadamu, selalu memberikan motivasi kepadamu, tetapi tak pernah memberikan kabar takut. Selalu memberikan rasa nyaman kepadamu. Hatta talhaqaka al-mukhawif, sampai engkau malah mendapatkan rasa kekhawatiran yang sesungguhnya. Ya. Waqad sabata, lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan, waqad sabata fi sahihaini min hadits Usama bin Zaid qala, dan telah disebutkan dalam as-sahihain dari Usama bin Zaid, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nar. Ada seorang lelaki kelak di hari kiamat akan didatangkan, lalu kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi, lalu kemudian ususnya itu sampai keluar. Fayaduru fin nari kama yaduru al-himaru biruhah, maka ususnya itu akan mengelilingi neraka sebagaimana ya sebagaimana kuda mengelilingi tempat dia mengelilingi itu. Fayatufu bihi finnar, lalu kemudian dia mengelilingi ahlun nar, dia mengelilingi ahli neraka, penduduk neraka. Fayaqulun, maka penduduk neraka itu berkata, ya fulan ma asabak, wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Ya, wahai fulan, apa yang terjadi kepadamu? Bukankah engkau dulu seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang yang berilmu, yang tugasmu adalah ta'muruna bil ma'ruf, kamu suruh kami melakukan kebaikan, wa tanhana 'anil munkar, dan kamu cegah kami dari kemungkaran. Bukankah itu dulu di dunia tugasmu? Nah, ini peringatan kepada para dai-dai yang menyuruh kebaikan dan melarang keburukan, tetapi fayaqul, coba lihat, maka dia berkata, orang ini berkata, orang yang tadi dilemparkan neraka kemudian keluar ususnya, lalu kemudian dililit-lilitkan seperti kuda melilit-lilit dengan talinya, maka dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih, dulu saya gemar memerintahkan kalian, menyuruh kalian untuk melakukan kebaikan, akan tetapi saya tidak melakukannya. Seorang dai yang selalu menyuruh manusia melakukan kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukannya.
wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Dan aku menyuruh kalian dan aku melarang kalian untuk melakukan kemungkaran, tetapi akulah yang mendatangkan, akulah yang melakukan. Subhanallah. Ancaman bagi manusia, ancaman kepada mereka atau para dai-dai yang melakukan atau yang menyuruh manusia melakukan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, dan melarang manusia dari kemungkaran tetapi dia malah melakukannya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian kita lanjutkan. Wa zakara al-Imam Ahmad min hadis Rafi' qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi'. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala menyebutkan dalam musnadnya dari hadis Abi Rafi', dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi'. Rasulullah melewati pekuburan Baqi' yang ada di Madinah. Faqala, lalu kemudian dia berkata, uffil lak, sebagai celaan kepadamu, wa zanantu annahu yuriduni. Kata Abu Rafi', saya mengira bahwa celaan itu ditujukan kepadaku, kata beliau. Faqala la, kata Nabi tidak. Walakin hadza qabru fulan, akan tetapi ini, ya, pemilik kuburan ini, ba'astuhu sa'iyan ila ali fulan, saya suruh dia, ya, saya utus dia menuju keluarga si fulan. Faghalla namirah fadurri al'an mitlaha min nar, tetapi dia malah mencuri, ya, seekor unta. Fadurri al'an mitlaha fin nar, maka sekarang dia diazab dari neraka, menunjukkan bahwa tidak ada kenyamanan di dunia ini, tidak boleh merasa nyaman atau merasa aman dari azab Allahu Jalla Jalaluh, sekecil apapun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi musnadihi aidan, dan dalam musnadnya juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu laylatan usriya bi ala qaumin tuqradu ala shafa'uhum bimaqarida min nar. Fakultu man haula? Qalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala yaqilun. Di dalam musnad Imam Ahmad juga disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu laylatan usriya bi, saya, ya, melewati ketika saya di malam Lailatul Isra, saya melewati suatu kaum di mana kaum itu, ya, mereka ditarik lidah-lidahnya. Fatuqradu syafahuhum bimaqarid min nar, lalu kemudian setelah ditarik kemudian dipotong. Terus dipotong terus lidahnya itu dipotong. Ya, dipotong dengan gunting yang terbuat dari neraka Jahannam. Faqultu, lalu Anas bertanya, ya Rasulullah, man haula, siapa mereka ini ya Rasulullah? Qalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya, mereka adalah para khatib, para da'i, para ustadz, para kiai, ya, dari umatmu ini, min ahli dunya. Ya, mereka berdakwah, mereka berkhutbah, mereka berceramah di hadapan manusia semata-mata untuk kepentingan dunia, semata-mata untuk menghasilkan, ya, kesenangan dunia, keglamoran dunia dari khutbah mereka. Nabi mengancam, kelak mereka akan terus, lidah mereka akan terus digunting.
dari neraka jahanam. Maka bahaya ini ayuhal ikhwah. Hati-hati kepada para dai. Ikhlaskan niat kita. Tujuan kita berdakwah untuk apa? Tujuan kita berdakwah adalah untuk mengangkat kejahilan dari manusia, agar manusia menyembah Allah, agar manusia mentauhidkan Allah, agar manusia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niat yang lain. Bukan untuk mengangkat nama kita, bukan untuk memperbanyak pengikut atau follower kita. Tidak, ini tidak boleh, haram hukumnya. Kalau tujuannya dakwah seperti itu haram. Bahkan diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang luar biasa. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala yaqilun. Mereka dai-dai yang seperti ini, khatib yang seperti ini senantiasa menyuruh manusia melakukan kebaikan, tetapi mereka lupa terhadap diri mereka. Ya, afala yaqilun, tidakkah mereka ini ya memiliki akal? Wa fihi aidan min hadithihi qala, di dalamnya yang serupa dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas yukhammisuna biha wujuhahum wa sudurahum." Ketika Allah Jalla Jalaluhu mengangkatku ya pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh, marartu biqaumin lahum azfar. Saya melewati suatu kaum yang memiliki kuku tajam min nuhas, yang terbuat dari nuhas. Ya, nuhas ini apa bahasa kitanya itu tembaga, ya, tembaga. Yukhammisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Kuku yang terbuat dari tembaga, lalu kemudian mereka mencakar wajah mereka, mencakar dada mereka. Faqultu man haula ya Jibril. Lalu saya katakan, saya bertanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka ini ya wahai Jibril? Faqala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa memakan daging manusia. Apakah ada manusia yang memakan daging saudaranya? Ada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengumbar aib orang lain, senantiasa menggibahi orang lain, menyebutkan kekurangan orang lain di hadapan manusia. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan senantiasa menghancurkan ya kehormatan manusia. Mereka nanti akan diazab oleh Allah. Mereka sendirilah yang akan mengazab diri mereka sendiri. Wa fihi aidan, oleh karenanya ayuhal ikhwah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Faqulna ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berdoa kepada Allah, ya, menunjukkan bahwa Nabi sendiri tidak nyaman, tidak aman, tidak merasa aman di dunia ini. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, yaitu Allah, wal absar, dan penglihatan, tsabbit qalbi ala dinik, maka ya Allah tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi banyak mengucapkan ini. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Kami beriman kepadamu, kami yakin kepadamu, mengikuti apa yang kamu ajarkan dan apa yang kamu ajarkan kepada kami. Fahal takhafu alaina, kata para sahabat,
apakah kamu khawatir terhadap kami? Qala na'am. Betul, kata Nabi. Innal quluba baina asbi'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha. Saya khawatir, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi khawatir kepada kita. Ya, Nabi khawatir hari ini kita beriman, besok kita kufur. Ya, ada banyak manusia ya yang hari ini dia beriman, kemudian besok dia berubah dan kufur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal quluba baina asbi'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati ini berada di antara dua jemari dari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan ya sesuai dengan kehendak Allahu Jalla Jalaluhu. Wa fihi aidan, kata Imam Ibnu Qayyim, dan di dalamnya juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Mali lam ara Mikaila dhahikan qat." Saya tidak pernah melihat Mikail tertawa sekalipun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Qala ma dhahika mundu khuliqatin nar." Mikail, kata Jibril, tidak pernah tertawa setelah sejak ya diciptakannya neraka. Mikail tidak pernah tertawa sejak Allah Jalla Jalaluhu menciptakan neraka. Ya, menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya neraka itu, betapa ngerinya neraka itu. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, anhu yani Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbighu fi an-nari sibghatan thumma yuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya Rabb. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nanti dari penduduk neraka akan ditanya penduduk neraka yang paling bahagia di dunia, yang paling senang di dunia ini, yang paling banyak nikmatnya di dunia ini, yang paling kaya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling luas kekuasaannya, raja paling sempurna di dunia ini. Dia akan didatangkan di hari kiamat. Ya, jadi bukan hanya sekedar pengusaha, bukan hanya sekedar yang memiliki uang, tidak. Tetapi yang memiliki uang, yang memiliki harta banyak, yang memiliki kekuasaan tertinggi, dan yang memiliki kekuasaan yang paling luas dari ahli neraka akan didatangkan nanti. Wa yusbighu fin nari sibghatan. Lalu kemudian dia akan dicelupkan satu celupan ke dalam neraka. Thumma yuqalu lahu ya ibn Adam hal ra'aita khairan qat. Lalu kemudian dia ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Hal marra bika na'imun qat. Apakah kau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? Wa yaqulu la wallahi ya Rabb. Maka dia berkata, ya Allah, tidak demi Allah wahai Rabbku. Ya, artinya orang ini mengingkari kenikmatan dunia. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah.
Lalu kemudian akan didatangkan manusia yang paling melarat di dunia. Manusia yang paling tersiksa di dunia. Tetapi dia termasuk penduduk surga. Wa yusbigu fil jannati sibghatan. Lalu kemudian dia akan dicelupkan dengan satu celupan dari kenikmatan surga. Wa yuqalu lahu ya ibna Adam. Lalu kemudian ditanya kepadanya, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesusahan? Hal marra bika syiddatun qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesusahan di dunia walau hanya sedikit? Apa kata dia? Wa yaqulu la wallahi ya Rabb. Dia mengatakan, tidak demi Allah, wahai Rabbku, ma marra bi bu'sun qat. Tidak pernah saya merasakan kesusahan sedikit pun. Wala ra'aitu shiddatan qat. Dan saya tidak pernah melihat kesusahan sedikit pun. Menunjukkan betapa besar kenikmatan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan satu celupan kenikmatan surga itu tak sebanding dengan, atau kenikmatan dunia ini, kenikmatan dunia dan seisinya tak sebanding dengan satu celupan dari kenikmatan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Kita lanjutkan. Wa fil musnad aidan, di dalam musnad juga disebutkan, qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh basaru bi jama'atin, kemudian tiba-tiba Nabi melihat suatu kelompok jamaah dari sahabat. Faqala ala ma ijtama'a haula'i, apa yang membuat orang ini berkumpul? Kata beliau, qila ala qabrin yahfurunahu, mereka berkumpul di atas kuburan yang baru saja mereka kubur itu, yang baru saja mereka gali. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabadara baina yaday ashabihi musri'a. Lalu kemudian Nabi alaihi wasallam bersegera berlari menuju kuburan yang sedang digali itu. Hatta intaha ilal qabr, sampai Nabi alaihissalam sampai ke kuburan itu. Fajasa ala rukbatayhi, lalu kemudian Nabi berjalan di atas lututnya. Fastaqbaltuhu baina yadayhi lianzura ma yasna'u. Lalu kata Anas bin Malik, lalu saya pun mengikuti Nabi alaihissalam supaya aku bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh Nabi. Fabaka hatta ballat thura min dumu'ihi. Lalu saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis sampai tanah basah dari air mata Nabi alaihissalam. Thumma aqbala alaina faqala, lalu kemudian dia menghadap kami, kata Nabi, menghadap kami. Nabi SAW menghadap para sahabat. Faqala, ay ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadzal yawm fa'iddu. Hendaklah kalian persiapkan untuk kehidupan setelah dunia ini, yakni kuburan, di hadapan kita ada kuburan. Untuk momen seperti ini mestilah kalian persiapkan.
menunjukkan bahwa kita tidak boleh merasa aman untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Nabi SAW sendiri menangis saking khawatirnya menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia yang fana ini. Wa fil musnad min hadits Buraidah. Hadis berikutnya dalam musnad dari hadis Buraidah, qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami pada suatu hari, fanada thalatha marrat. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memanggil 3 kali, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, atadruna ma misli wa mislakum. Apakah kalian tahu permisalan diriku dan diri kalian? Faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya ialah yang lebih tahu. Faqala innama misli wa mislakum wa mislukum mislu qaumin khafu aduwan ya'tihim. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya permisalan diriku dan diri kalian seperti permisalan suatu kaum. Mereka takut kepada suatu musuh yang datang kepada mereka. Faba'athu rajulan yatara'a lahum. Lalu mereka mengutus seseorang untuk mengintai mereka, mengintai musuh ini. Fa'absara al-aduwa. Lalu kemudian orang yang mengintai ini melihat musuh. Fa'aqbala liyunzirahum. Lalu kemudian dia pulang untuk memberikan kabar tentang datangnya musuh tersebut. Wa khashiya an yudrikahul aduwwu. Dan dia takut bahwa musuh ini akan datang kepada mereka. Qabla an yunzira qaumahu. Sebelum ia sampai dan memberitahu kepada kaumnya. Fa ahwa bi thawbihi ayuhan nas utitum, ayuhan nas utitum. Wahai manusia, musuh itu telah datang kepada kalian. Musuh itu telah datang kepada kalian. Jangan kalian merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman di dunia ini. Karena sesungguhnya musuh kita telah datang mengintai kita. Karena sesungguhnya syaitan, musuh yang sesungguhnya, senantiasa menggoda dan memberikan tipuan-tipuan muslihatnya kepada kita. Tentu agar kita terjerumus ke lembah neraka jahanam. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Dengan menipu agar kita tertipu dengan dunia. Dengan menghiasi amalan-amalan kita. Dengan menghiasi perbuatan-perbuatan maksiat. Seolah-olah maksiat itu hal yang biasa. Seolah-olah kebaikan itu adalah perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang kuno, oleh orang-orang yang kolot. Maka kita lihat bagaimana syaitan hari ini menghiasi manusia dan menakut-nakuti manusia. Misalkan saja orang yang melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai orang yang terbelakang, bahkan dianggap sebagai orang yang radikal, orang yang ekstrim. Bahkan orang yang memelihara jenggotnya yang notabene-nya sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap seperti hewan, dianggap seperti kambing. Orang yang memakai celana di atas kaki cingkrang dan tidak isbal dianggap sebagai orang yang
yang sedang kebanjiran dan sebagainya. Itu adalah tipuan-tipuan syaitan, dan itulah musuh kita yang sesungguhnya, agar kita tidak menjalankan ajaran Islam, agar kita terperdaya dengan tipuan-tipuan tadi, sehingga kita selalu mengatakan Allah itu kan maha luas, rahmat Allah kan maha luas, sehingga kita tidak perlu banyak beribadah kepadanya. Kita berislam biasa-biasa saja, kita beragama yang biasa-biasa saja. Ini merupakan tipuan syaitan. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat kehidupan akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan kabar takut kepada sahabat, utitum, telah datang kepada kalian musuh yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.